selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda ngirim sumber yang menarik banget nih, soal topik yang krusial ya buat banyak pasangan. Gimana caranya biar hubungan intim itu bisa lebih tahan lama, ya kan? Hubungan yang memuaskan itu kan penting. Nah, artikel ini isinya penuh teknik sama strategi. Jadi misi kita sekarang, kita mau gali nih tips-tips yang paling praktis dan efektif dari bacaan ini, khusus untuk Anda. Siap kita bongkar? Siap dong. Memang soal kemampuan bertahan lama itu, ya seperti yang sumber Anda bilang, faktornya banyak. Ada psikologis, fisik, sampai teknik yang dipakai juga ngaruh. Jadi kesiapan mental sama fisik itu, ya pondasi utamanya lah. Kalau kitanya lagi stres atau tegang, wah itu bisa banget jadi pemicu ejakulasi dini. Oke. Nah, kita mulai dari teknik yang paling terkenal nih yang dibahas di sumber ini, stop and start. Dengar-dengarnya sih simple ya, tinggal berhenti aja pas udah mau keluar. Tapi kok artikel ini bilang perlu kesabaran sama latihan rutin ya? Emang kenapa gitu? Betul. Soalnya ini tuh tentang melatih kepekaan kita sama sinyal tubuh. Gitu. Sumber ini nekankan. Mungkin awalnya agak gimana ya? Canggung gitu atau susah ngerem pas lagi semangat-semangatnya tanpa hilang mood. Tapi yaitu dengan latihan terus-menerus, Anda jadi lebih kenal. Oh ini saatnya ngerem bentar, baru lanjut lagi. Kuncinya di situ, membangun kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh ya, oke. Nah selain itu ada juga latihan otot yang disebut di artikel, Kegel. Ini kan seringnya kita dengar buat wanita ya. Tapi ternyata penting juga ya buat pria. Apa nih insight menarik dari sumbernya soal Kegel? Nah, ini dia yang seru. Jadi, artikel ini nggak cuma bilang Kegel itu bantu kontrol ejakulasi, tapi juga secara spesifik gitu ya, nyambunginnya ke potensi orgasme yang lebih intens, dan juga ereksi yang lebih berkualitas buat pria. Jadi, manfaatnya tuh lebih dari sekedar durasi aja, gitu. Cara latihannya juga seperti dijelasin sumbernya, ya mirip nahan pipis aja, terus dilepas. Rutin beberapa kali sehari gitu, buat ngelatih otot dasar panggul. Wah itu dia tuh soal intensitas orgasme nyambung ke Kegel, mungkin banyak yang belum ngeh ya. Oke. Dari otot nih kita pindah ke sesuatu yang kita lakuin tiap saat, tapi mungkin suka lupa perannya pas lagi intim. Napas. Kok bisa sih napas gitu ngaruh ke durasi, gimana ceritanya? Gini. Karena napas yang cepat terus dangkal itu seringnya jadi refleks tubuh pas kita tegang atau terlalu terstimulasi. Nah itu justru bisa bikin klimaksnya lebih cepat. Makanya penulis artikelnya nyaranin sebaliknya. Coba tarik napas yang dalam, pelan-pelan lewat hidung, terus hembusinnya juga pelan lewat mulut. Terutama pas gairah lagi mulai naik banget nih tuh. Ini cara simple tapi efektif banget buat nenangin sistem saraf kita. Oh masuk akal. Biar lebih rileks gitu ya. Nah, terus gimana soal posisi bercinta? Katanya artikelnya nyebut ini juga ada perannya ya? Iya, benar banget. Ada beberapa posisi yang katanya cenderung ngasih kontrol lebih atau ngurangin stimulasi yang berlebihan. Contohnya nih, yang disebut di sumber Anda, women on top. Kenapa? Ya karena posisi itu memungkinkan Anda atau pasangan lebih gampang ngatur ritme sama kedalaman penetrasinya. Atau bisa juga posisi miring, yang lateral itu. Biasanya gerakannya kan lebih lembut, lebih terkontrol. Ganti-ganti posisi pelan-pelan juga bisa jadi strategi sih. Ini penting juga nih. Sumber kita juga ngingetin kalau ini tuh bukan cuma soal berapa lama ya, tapi juga kualitas pengalamannya secara keseluruhan. Foreplay disebut krusial banget. Tepat sekali. Artikel ini benar-benar nekankan, foreplay yang nggak buru-buru itu penting buat bangun keintiman, koneksi emosi, sama antisipasi juga. Jadi bukan cuma pemanasan bentar doang. Eksplorasi sentuhan, ciuman, fokus ke zona-zona sensitif, itu semua bikin pengalaman jadi lebih kaya, lebih dalam, dan pastinya lebih nikmat buat Anda berdua. Bener banget. Dan semua teknik ini kan perlu didukung fondasi yang kuat ya. Kayak gaya hidup sehat, terus komunikasi sama pasangan gitu. Pasti. Penulisnya juga garis bawahi banget tuh pentingnya nutrisi yang bagus, olahraga teratur, terus ya hindari rokok sama alkohol berlebih lah. Itu buat stamina dan kualitas ereksi. Komunikasi yang terbuka sama pasangan, apa yang dirasain, apa yang pasangan mau, itu kunci utama menurut sumber ini. Sempat disinggung juga sih soal herbal kayak ginseng atau pasak bumi, tapi ya itu, ditekankan lagi, selalu konsultasi ahli dulu ya sebelum nyoba suplemen apapun, jangan asal coba.
Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari sumber ini, intinya ini soal kombinasi yang cerdas ya. Ada latihan fisik, kayak Kegel, terus nguasain teknik kontrol macam stop and start sama pernafasan. Milih posisi yang pas, komunikasi yang jujur, plus jaga gaya hidup sehat. Wah, ini investasi jangka panjang ya, bukan solusi yang simsalabim, gitu. Persis. Gak ada satu resep ajaib yang cocok buat semua orang. Ini lebih kayak perjalanan gitu ya, buat memahami tubuh Anda sendiri, ngelola stres sama ekspektasi. Dan yang paling penting yaitu tadi, memperdalam koneksi sama pengertian bareng pasangan. Pendekatan alami kayak latihan fisik dan pernafasan yang dibahas di sumber ini, itu dasar yang bagus banget buat mulai. Sip. Jadi intinya menguasai berbagai aspek yang dijelasin sumber Anda ini ya, pada dasarnya investasi lah ya buat keharmonisan sama kepuasan bersama dalam hubungan. Bener-bener soal kontrol diri, kesehatan, dan koneksi yang lebih erat. Iya betul, dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih dari Deep Dive kita kali ini ya. Sumber Anda kan memang banyak fokusnya ke teknik kontrol durasi. Itu penting, gak diragukan lagi. Tapi coba deh direnungkan sejenak. Gimana kalau fokusnya kita geser dikit? Bukan melulu soal berapa lama Anda bisa bertahan, tapi lebih ke seberapa dalam kualitas koneksi dan kenikmatan bersama yang Anda dan pasangan ciptakan pas lagi intim itu. Gak peduli berapa menitnya. Mungkin ada dimensi keintiman baru yang bisa Anda jelajahi dari sana. Coba dipikirin lagi aja.